Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah. Di antara kaidah penting dalam beribadah yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah adalah al-gharad fil ibadah dukhulul jannah wa najatu minan nar. Bahwa di antara tujuan kita beribadah adalah agar kita masuk surga dan agar kita diselamatkan dari azab api neraka. Jadi kalau beribadah bertujuan mengharap surga, ini bukan ibadah yang dikatakan sebagian orang kata ibadah yang tidak ikhlas karena ingin pamrih surga. Maka para jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, ibadah yang tidak boleh kita pamrih, mengharap balasan dan pamrih, maksudnya balasan pamrih dari manusia, ingin sanjungan pujian manusia. Adapun kalau ibadah kita ingin disanjung, dipuji oleh Allah, ingin pamrihnya dari Allah, maka Allah yang memerintahkan kita untuk berharap apa yang ada pada sisi Allah berupa surga dan diselamatkan dari neraka. Oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian beramal saleh, bersegeralah berlomba-lomba kalian untuk beramal ibadah, untuk mengharap ampunan Allah dan surga. Demikian pula para sahabat dahulu, kalau bertanya kepada Nabi SAW tentang suatu amalan ibadah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, dulani ala amalin idza amiltahu fil Islam yudkhilunil jannah. Ya Rasul, tunjukkan saya kepada amalan yang kalau saya amalkan saya masuk surga. Maka para jamaah sekalian, ibadah tanamkan rasa harap apa yang ada di sisi Allah berupa rahmat, berupa maghfirah, berupa surganya Allah, dan takutlah dengan apa yang diancamkan Allah berupa api neraka atau azab api neraka. Maka Allah pun mengajarkan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, mohon kepada Engkau ya Allah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia kata Imam
Al-Imam Hasan Basri, yakni al-ilmu nafi wal amal saleh. Kebaikan di dunia yakni ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Kehidupan di akhirat ay al-jannah. Lalu pelihara kami Allah dari api neraka. Maka para jamaah sidang Jumat rahimani rahimakumullah, kita dianjurkan kalau meminta surga, jangan hanya minta surga, tapi berlindung dari api neraka. Jadi ini adalah doa yang satu pasang. Tidak boleh doa hanya minta surga saja tanpa kita berlindung dari api neraka. Dan ini yang diajarkan oleh Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, yakni surga, wa qina adzaban nar. Demikian pula Nabi selalu menggandengkan antara surga dengan neraka. Kata Nabi SAW, "Idza sa'ala al-'abdul jannah qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah." Apabila seorang hamba memohon kepada Allah surga, maka surga akan berdoa, "Ya Allah, masukkan hamba-Mu ini si fulan ini ke dalam surga." Wa man istajara minan nar, dan siapa yang berlindung, kata Nabi, dari api neraka, qalatin nar, maka neraka pun akan mendoakannya, "Allahumma ajirhu minan nar." Ya Allah, selamatkan dia dari neraka. Ini surga mendoakan kita kalau kita meminta kepada Allah surga. Neraka pun mendoakan kita agar diselamatkan dari azab api neraka kalau kita berlindung. Maka para jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara kaidah penting dalam beribadah bahwa beribadah tujuannya untuk berharap surga Allah, berharap surganya Allah, rahmatnya Allah, dan berharap agar diselamatkan dari azabnya api neraka. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara-perkara penting yang mengantarkan seseorang ke surganya Allah, yang paling pertama dan yang paling utama tentunya dia harus menjadi seorang muslim. Mustahil orang yang tidak beragama Islam akan masuk surga. Dan ini wajib kita imani, wajib untuk kita tetapkan dalam hati, dan wajib kita bawa sampai mati. Bahwa siapa orang yang beragama bukan agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW, maka kita wajib berkeyakinan kalau mati akan masuk neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Maka Nabi mengatakan, "Waladi nafsu Muhammadin biyadi, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Kata Nabi SAW, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah siapapun dari umat ini, baik Yahudi ataupun Nasrani, dia mendengar tentang aku namun tidak beriman dengan Islam yang aku bawa, kalau mati, kata Nabi, dia menjadi penghuni neraka jahanam. Oleh karena Islam yang dibawa Nabi Muhammad adalah Islam sebagai penghapus terhadap Islam sebelumnya. Karena seluruh agama para nabi dan rasul adalah agama Islam. Dari mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua mereka Islam. Tapi Islam mereka, Islam yang asli, agama mereka telah dihapuskan dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Yang telah expire ajarannya dengan diturunkannya Islam kepada Nabi Muhammad SAW. Maka wajib kita imani sebuah ayat, kata Allah SWT, "Inna dina indallahi Islam." Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah hanya Islam. Maka siapapun dia orang Yahudi, ketika Nabi Muhammad datang, wajib untuk beragama Islam dengan Islamnya Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh lagi dia berislam dengan agamanya Nabi Musa. Tidak boleh dia berislam dengan agamanya Nabi Isa AS. Wajib berislam dengan Islam yang dibuat Nabi Muhammad SAW. Maka Islam modal utama untuk seorang masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, para jemaah sekalian, di antara hal penting masuk surga adalah kita
harus berislam dengan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang memahami Islam dengan pemahaman Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Maka Nabi SAW mengatakan tentang perpecahan umat di akhir zaman. Kata Nabi SAW, "Wasatariku ummati ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah." Akan berpecah belah umat Islam. Bukan Islam, umat Islam berpecah belah. Islam tidak berpecah belah. Islam hanya satu, Islam Rasul dan para sahabat. Tapi yang berpecah belah, yang beraneka ragam pemahaman adalah umat Islam. Maka kata Nabi, semuanya berpecah belah kepada 73 golongan. Semuanya tersesat, semuanya terancam kesesatan, dan semuanya terancam masuk neraka. Illa wahidah, kecuali satu, kata Nabi. Lalu para sahabat bertanya, "Qila man hum ya Rasulullah?" Siapa yang selamat ini ya Rasulullah? Maka kata Nabi, "Man kana alaihi ana wa misli wa sahab. Man kana alaihi ana wa ashabi." Kata Nabi, siapa orang yang berada di atas petunjukku dan juga petunjuk para sahabatku. Maka para jamaah sekalian, yang tersesat itu bukan Islamnya tapi kaum muslimin. Nabi mewanti-wanti bagaimana kiat kita agar selamat di dunia dari kesesatan dan penyimpangan, serta di akhirat selamat dari azab api neraka. Kata Nabi, "Fa'alaikum bisunnati." Maka berpegang teguhlah kalian dengan sunnah. Maka istilah sunnah ini yang dimaksud adalah al-hidayah, al-hadiyul ladzi kana alaihi Nabi SAW wa ashabuh. Yang dimaksud sunnah yakni petunjuk. Yang dimaksud sunnah yakni petunjuk Nabi dan para sahabat dalam mengamalkan Islam, dalam mendakwahkan Islam. Maka setiap muslim wajib untuk mengikuti pemahamannya para salafus saleh, para sahabat yang Allah sebutkan dalam surah Taubah 100. Kata Allah, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Orang-orang yang mula-mula masuk Islam, para sahabat dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar, dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik, kata Allah, maka mereka ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada mereka. Allah menjelaskan ayat ini. Allah menyebutkan keutamaan para salafus saleh dari kalangan sahabat, baik muhajirin atau ansar, bukan sekedar memberitakan, tapi wajib kita untuk mengikuti mereka dalam kita beragama ini. Wajib kita untuk mengamalkan amal ibadah sesuai dengan apa yang mereka amalkan di dalam kita beragama. Bukan sekedar Allah memberitakan para jemaah. Maka Nabi mengatakan yang selamat adalah makana alaihi ana wa ashabi. Itu siapa orang yang berada di atas petunjukku dan petunjuk para sahabatku. Maka syarat mutlak kalau ingin selamat dari penyimpangan di dunia, ingin selamat dari adab di akhirat, adalah mengikuti dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabat. Para sahabat manusia yang dijamin masuk surga. Maka wajib umat Islam beragama mengikuti mereka. Kemudian jalan menuju surga yang paling pokok dan penting adalah kita menuntut ilmu syar'i. Kewajiban belajar agama, kewajiban seluruh umat muslim, bukan kewajiban ustaz, kiai, santri saja, tidak. Apapun profesinya, pegawai dia, pedagangkah dia, petanikah dia, buruhkah dia, wajib menuntut ilmu agama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fariidatun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Maka menuntut ilmu khususnya di akhir zaman adalah jalan keselamatan dari kesesatan dan penyimpangan. Nabi SAW mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang ingin dikehendaki kebaikan oleh Allah, kalau Allah ingin menghendaki kebaikan kepada hamba, maka Allah akan pahamkan dia kepada agama. Kata Imam Ibnu Hajar, maknanya orang yang dikehendaki keburukan oleh Allah. Na'udzubillah. Orang yang dikehendaki keburukan Allah dan orang itu akan dijahilkan terhadap masalah agama. Maka kewajiban bagi setiap muslim menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama, dan itu harus diprioritaskan daripada menuntut ilmu dunia, menuntut bagaimana mencari dunia. Jangan seperti orang kafir yang Allah katakan ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Orang-orang kafir itu mereka alim, mereka pintar, mereka tahu tentang urusan-urusan dari dunia ini, tapi tentang akhirat, tentang masalah agama, masalah ibadah mereka jahil, mereka lalai. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan dalam kita istiqomah beribadah, istiqomah dalam kita menuntut ilmu syar'i. Inna Allah malaikatahu yusholluna ala nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنا معهم بمنك وكرامك يا اكرم الاكرمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم انصر اخواننا المستضعفين المظلومين في فلسطين في غزة اللهم عليك باليهود والنصارى اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد على قوم الظالمين اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد على قوم الظالمين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة